mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya dan teman saya Muhammad Jamhar Molonyi akan mempresentasikan materi pembentukan dan pengalaman khalayak. Yang pertama, pertanyaan mengapa dari penggunaan media. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, kita dapat mendekati pertanyaan mengenai penilaian akan penggunaan media, baik dari sisi khalayak dan menanyakan apa mempengaruhi pilihan dan perilaku individu. Atau dari sisi media menanyakan faktor apa dari konten, penyajian, dan kondisi yang membantu menarik serta menjaga perhatian khalayak. Tradisi struktural menekankan sistem media dan media sosial sebagai penentu utama. Pendekatan behavioral fungsionalisis mengambil kebutuhan, motif, dan kondisi individual sebagai titik awal. Untuk awal sementara, pendekatan sosial budaya menekankan konteks tertentu di anggota khalayak diposisikan dengan cara mana media alternatif dihargai dan diberi makna. Pola perhatian yang luas akan media yang hanya bergeser secara lambat dan biasanya untuk alasan yang jelas. Penggunaan media pada umumnya dibentuk oleh elemen tertentu yang relatif konstan dan struktur sosial dan struktur media. Salah satu yang kurang lebih merupakan situasi sosial yang tetap, hal yang akan dipengaruhi oleh 3 variabel utama. Yang pertama, menu konten harian yang spesifik dari tawaran dan bentuk penyajian. Yang kedua, kondisi pada saat itu, misalnya jumlah waktu luang, kesediaan untuk memperhatikan rangkaian aktivitas alternatif yang tersedia. Dan yang ketiga, konteks sosial dari pilihan dan penggunaan. Yang ketiga, pendekatan uses dan gratification. Cara pemikiran ini termasuk ke dalam bahasa penelitian yang kemudian dikenal sebagai pendekatan asset and gratification, yang asal mulanya berawal dari pencarian dan penjelasan mengenai daya tarik yang besar dari konten media pokok tertentu. Yang pertama, penemuan kembali uses dan gratification. Yang kedua, komentar terhadap teori access dan gratification. Dan yang ketiga, teori nilai harapan. Yang selanjutnya, model terintegrasi dari pilihan khalayak. Yang pertama, faktor atau sisi khalayak. A, atribut pribadi. Yang kedua, B, latar belakang sosial dan lingkungan. C, kebutuhan terkait media. D, selera dan kesukaan pribadi. E, kebiasaan umum dari penggunaan media di waktu luang. F, kesadaran. Yang kedua, faktor atau sisi media. A, sistem media. B, struktur pendekatan media. C, pilihan konten yang tersedia. D, publisitas media. Dan yang terakhir, waktu dan penyajian. Selanjutnya, ranah publik dan privat dari penggunaan media. Bentuk tertentu dari penggunaan media memiliki ciri publik yang penting, baik dalam artian terletak di luar ranah, misalnya bioskop atau konser, maupun memiliki signifikan yang luas sebagai respon bersama terhadap pertunjukan publik dan peristiwa publik. Media massa yang terletak dalam penggunaan utama, mereka dalam rumah atau terutama televisi, radio, video, musik, dan buku, dapat dianggap menjembatani celah antara dunia privat dan domestik dengan permasalahan dan aktivitas dari masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, subkultur dan khalayak. Penggunaan media umumnya dibentuk berdasarkan pengalaman awal dan identifikasi yang dibentuk dalam kehidupan sosial pribadi atau sesuai dengan konteks sosial saat itu. Setelah latar belakang sosial tertentu dari keluarga seseorang, masuklah kelompok pertemanan dari kawan sekolah atau lingkungan rumah yang mempengaruhi selera dan konsumsi media, terutama yang berkaitan dengan musik dan televisi. Dua media yang populer
bagi anak muda. Terdapat banyak lapisan-lapisan perbedaan, terlepas dari preferensi masa muda yang semakin berubah seiring umur. Von Friesen 1976, Livingstone 2002, dan pemisahan umum dari budaya anak muda yang berbeda dari orang dewasa. Selanjutnya, gaya hidup. Johnson dan Nagel 1992 membedakan 3 level analisis dari keseluruhan masyarakat untuk perbandingan internasional, dari perbedaan masyarakat dan budaya, dan dari individu. Salah satu masalah utama dari konsep ini adalah menentukan level yang sesuai. Level kedua adalah yang paling serius diterapkan, seringkali dengan hasil yang cukup membingungkan. Pada level ketiga, mereka mengatakan bahwa gaya hidup adalah ekspresi dari ambisi individual untuk menciptakan identitas pribadi secara spesifik, personal, sosial, dan kultural. 1992. Dan selanjutnya, halayak tergender. Pengalaman media yang tergender adalah hasil yang kompleks dari media konten, media tertentu, rutinitas sehari-hari yang umum, dan struktur yang luas dari apa yang masih digambarkan sebagai masyarakat vertikal atau dunia laki-laki sejauh berkaitan dengan kekuasaan. Aspek lain dari pemisahan gender halayak adalah tingkatan di mana tindakan sosial yang kompleks dan menggunakan media domestik, misalnya televisi, dipengaruhi oleh hubungan antara jenis kelamin dan peranan seksual tertentu. Selanjutnya, sosiabilitas dan penggunaan media. Hofstra 2004 menunjukkan skala pengukuran kecanduan TV yang baru dengan faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, waktu sebenarnya yang dihabiskan. Yang kedua, bukti dari penarikan masalah. Yang ketiga, tindakan yang berupa ketidaksengajaan. Tindakan yang berupa ketidaksengajaan. Yang keempat, efek pergeseran atau aktivitas lain. Yang kelima, berkelanjutan meskipun ada masalah. Dan yang terakhir, percobaan yang berulang untuk menguranginya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Jamharil Mologi. Baik, terima kasih Indah. Yang selanjutnya, framing normatif dari penggunaan media. Penggunaan media yang tinggi itu tidak dengan sendirinya harus dianggap berbahaya. Norma paling dasar yang diterapkan pada media adalah bahwa Anda memiliki terlalu banyak bahkan untuk hal yang baik. Framing normatif dari penggunaan media pada awalnya terlihat melawan pandangan bahwa penggunaan media merupakan kegiatan sukarela, waktu luang, bebas dari peranan, dan umumnya merupakan aktivitas yang menyenangkan, kurang lebih tidak terkait dengan kewajiban manapun. Berikutnya, norma halayak bagi konten. Norma ditunjukkan bagi apa yang biasa ada dalam fiksi dan hiburan yang biasanya mengarah pada bahasa kasar, kekerasan, seksual, dan panutan perilaku yang ditawarkan oleh media. Di sini kehidupan keluarga, penjagaan anak, dan perasaan pribadi serta standar moral orang dewasa merupakan poin rujukan yang utama. Meskipun adanya bukti dari perilaku publik yang kritis, relatif hanya sedikit orang yang secara pribadi tersinggung oleh media. Dan perilaku penggunaan yang nyata menunjukkan keadaan yang relatif tanpa norma. Yang selanjutnya, pandangan dari halayak. Di sini kita bisa melihat secara singkat pada hubungan komunikator halayak dari sisi lain yang telah dijelaskan secara normatif terhadap konten. Secara umum, halayak tidak merasakan hubungannya dengan media dan komunikator media sebagai sesuatu yang problematis dari sehari-hari, dari hari ke hari. Bahwa kondisi kebebasan dan keragaman, halayak memilih sumber media mereka sendiri menurut kesukaan personal dan persepsi mengenai apa yang relevan dan menarik. Meskipun demikian, beberapa upaya dibutuhkan dari halayak dan mungkin ada beberapa ketidaknyamanan yang terlibat di dimensi pertama dalam hubungan halayak sumber adalah arah efektif.
Yang berikutnya, fandom media. Fandom seringkali dihubungkan dengan pandangan kritis terhadap ketidakdewasaan dan irasionalitas sebuah keluaran dari budaya massa dan sebuah contoh perilaku massa, sebagaimana yang ditunjukkan Jansen 1992. Kita tidak mengambil pandangan antusiasme atau aficionados yang sama di banyak area aktivitas budaya yang lain, meskipun sulit untuk mengatakan bagaimana penggemar sebuah kelompok populer berbeda secara prinsip dengan misalnya penggemar opera. Kemudian akhir dari halayak. Konsep halayak selalu lebih problematika daripada kelihatannya karena dapat didefinisikan dan konstruksikan dengan begitu banyak cara dan tidak memiliki eksistensi yang nyata. Masalahnya, semakin bertambah ketika kita semakin mengambil pandangan dari halayak itu sendiri, alih-alih dari industri media. Halayak yang baru dan berbeda dapat terdiri atas orang-orang berdasarkan kepentingan atau identitas bersama. Teknologi baru membawa pertanyaan mengenai perbedaan yang nyata antara pengirim dan penerima yang krusial terhadap gagasan asli mengenai halayak media. Yang kemudian pelarian halayak. Perubahan yang terlihat dalam karakter umum halayak dapat diukur dalam berbagai cara yang berbeda. Masalah bagi industri, media dirangkum dengan baik oleh buku dari Yen Lang yang berjudul Desperately Seeking the Audience 1991. Telah menjadi semakin sulit untuk melacak halayak untuk mengatur atau memperkirakan komposisinya serta arah ketertarikannya, bahkan jika teknologi batu, misalnya people meter, dan bentuk analisis komputer penggunaan sistem lainnya juga meningkatkan aliran informasi kembali ke media. Masa depan halayak. Saat ini meskipun adanya tren yang telah dibahas sebelumnya, masih terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa halayak yang massa akan hilang. Halayak masih akan ada meskipun bentuknya berubah, dan industri media massa telah menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk bertahan, meskipun adanya penggandaan saluran televisi yang begitu banyak dan semakin mudah untuk memasuki pasar media, dan dengan teknologi baru dan kapasitas yang bertambah dari individu. Untuk memilih struktur keseluruhan halayak, media belum berubah secara signifikan. Dan yang terakhir, konsep halayak sekali lagi. Istilah halayak tidak dapat dengan mudah diambil dari kondisi spektatorship yang kuat dari hanya sekedar menonton dan mendengarkan secara pasif. Ini juga dekat dengan makna penerimaan beberapa pesan meskipun terdapat fakta bahwa kita mengetahui perilaku halayak melibatkan beberapa motif atau kepuasan yang sama pentingnya. Misalnya kebersamaan sosial dan kesenangan dari penggunaan yang sebenarnya dari media, apapun kontennya. Saya kembalikan kepada Indah. Ya baik, terima kasih. Itulah materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wasa. Sudah Uti. Sudah. So mati kita dalam Sudah nggak suka sebenarnya? Itu sudah itu tuh. Kita suka sama tua gitu tuh atau belum? Oh belum. Baru.